Ya, buka duduk yang bagus dulu. Adik-adik sekalian yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Perubahan, rekan-rekan dari Kementerian Agama, anggota Polsek yang saya hormati, Bapak Ibu Guru. Tujuan kami datang ke SMA 9 pada pagi hari ini adalah mau melakukan yasin dan zikir bersama. Adapun tujuannya, kalau kita baca di kitab suci Al-Quran, tujuannya adalah salah satunya, kalau nggak salah nanti Pak Kua yang jelaskan, mengusir setan. Setan di dalam diri kita pribadi. Yang kedua, membuat tenang perasaan. Nah, kita sebagai generasi muda yang baru-baru melaksanakan Hari Sumpah Pemuda, berharap kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita bersemangat. Kita ini generasi muda, bukan pewaris, tapi petarung yang akan menjadi Indonesia maju lebih bagus lagi. Saya kira nanti lebih jelasnya disampaikan Pak Kepala Urusan Agama, apa sebetulnya tujuan dari yasin dan zikir bersama. Saya kira itu dari saya. Mari kita lakukan bersama-sama. Nanti silakan yang bawa handphone. Semua bawa handphone enggak? Oh, bawa handphone. Kalau yang bawa handphone silakan dibuka. Nanti kita yasin dan zikir bersama. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Kepala Tua untuk memandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri karena tidak kelihatan yang di belakang. Jangan sampai tertidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolsek Ibnu Loe beserta jajaran yang sempat bergabung, yang kami hormati Bapak Kepala SMO Negeri 90 Kubah beserta seluruh Dewan Guru, teman-teman dari Ketulusan Agama Kecamatan Ujung Loe, anak-anakku sekalian, beserta didik yang sempat hadir bergabung pada pagi hari ini. Alhamdulillah, itulah kata yang sepantasnya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, atas setiap segala sesuatu, waktu, kesempatan dan nikmat yang Allah berikan, termasuk pada pagi hari ini. Anda adalah bagian dari makhluk-makhluk pilihan karena diberikan waktu untuk bisa bersilaturahim dan membaca surah Yasin sebentar serta berzikir. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan satu pesan Rasulullah SAW tentang pentingnya zikir itu. Jadi zikir itu bukan hanya untuk orang tua, bukan hanya yang mau mati besok, tapi termasuk anak-anak sekalian yang masih muda-muda, penting untuk selalu berzikir. Ada yang tahu apa artinya zikir? Halo? Berzikir artinya mengingat. Jadi pertama, zikir itu bermakna mengingat. Jadi kapan dan dimanapun Anda ingat, berarti Anda sementara berzikir. Mau di masjid, mau di rumah, mau di ruang kelas, mau di tempat olahraga, mau di dalam kamar mandi, yang penting ingat Allah, berarti termasuk orang yang berzikir. Makna yang kedua berzikir itu adalah menyebut-nyebut asma atau nama Allah. Makanya kan ada kita baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah, seperti itu. Itu semua adalah arti dari berzikir. Ya. Kalau makna berzikir itu adalah menyebut-nyebut, maka itu tidak semua tempat. Jangan sampai sementara di WC buang air, sementara mau keluar sesuatu di belakang langsung subhanallah, subhanallah, tidak boleh. Karena menyebut-nyebut
asma Allah di tempat yang tidak suci itu tentu dilarang dalam agama. Yang kedua, apa pentingnya berzikir itu? Dalam hadis Nabi disebutkan, "Matalul ladzina yadhkurullaha wa lam yadhkurullah kamatsalil hayyi wal mayyiti." Perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir itu seperti orang hidup dan orang mati. Orang hidup itulah orang yang berzikir, dan orang yang tidak berzikir itu sekalipun nyawanya masih ada dianggap mati. Kalau begitu bahaya memang. Dan ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Badannya besar, sehat, tapi zikirnya tidak ada. Menurut agama, menurut Rasulullah, dianggap orang yang tidak hidup. Dianggap orang mati. Apanya yang mati? Batinnya. Jasadnya boleh masih hidup, tapi karena hatinya tidak nyambung kepada Allah, maka dianggap mati. Makanya kenapa kita selalu sholat? Karena salah satu cara berzikir yang paling baik adalah sholat 5 waktu. Anak-anak sekalian, kenapa salat 5 waktu itu dipisah-pisah waktunya sampai 5 kali? Kenapa tidak 1 kali saja di pagi hari supaya 5 kali waktu tidak menyita waktu kita? Kenapa anak sekalian? Karena kita ingin menjaga ketersambungan hamba dengan Tuhan. Ya. Kalau terlalu lama tidak tersambung, sinyalnya hilang, ini bahaya. Orang berbuat dosa, orang minum keras, orang pakai narkoba, orang seks bebas, itu karena tidak nyambung dengan Tuhan. Dia tidak merasa diawasi oleh Allah. Nah, kalau sudah merasa terawasi, hatinya nyambung kepada Tuhan, bisa akan selalu terjadi. Itulah pentingnya berzikir. Coba angkat tangan, siapa yang tadi subuh setelah salat subuh sudah berzikir kepada Allah minimal umpamanya membaca 100 kali la ilaha illallah. Coba angkat tangan. Hai, tidak ada. Coba jujur, siapa yang tadi subuh belum sempat salat subuh tanpa halangan? Coba jujur, yang tidak sempat salat subuh padahal tidak ada halangannya. Jujur saja, karena jujur itu hebat. Ya, menurut KPK jujur itu hebat. Nah, ini laki-laki salah susu kayaknya. Alhamdulillah, tidak semua. Ada Pak Kapolres yang malu-malu angkat tangan. Tapi saya tahu dia yang tidak salah subuh. Mau saya tunjuk? Oh jangan, nanti bikin malu. Jadi kita salat untuk menjaga ketersambungan. Alhamdulillah melalui Pak Kapolsek ini kegiatan akan kita rutinkan karena minggu lalu kita sudah mulai di MTS Badan Amal. Nanti akan berpindah sampai mungkin selesai seluruh sekolah lanjutan di Ujung Loe dan kembali lagi. Kalau sudah selesai semua kembali lagi. Jadi ini akan berkesinambungan. Kenapa perlu kita ulang-ulang? Karena zikir itu di dalam bahasa Al-Quran satu syaratnya harus sering kali dilakukan dan harus tahu. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikra apa namanya? Katsira. Hai orang beriman, ingatlah kepada Allah. Berapa kali ingat kepada Allah? Tidak disebutkan berapa kalinya. Allah mengatakan zikran katsira, zikir yang banyak. Maka zikir itu tidak boleh hari ini full, besok tidak ada lagi, tidak. Harus selalu berkesinambungan. Karena zikir itu bermakna mengingat. Allah jawab dalam Al-Quran, "Fadkuruni azkurkum." Ingatlah kepadaku, maka saya akan ingat kepadamu. Anak-anak sekalian, siapa di sini yang tidak mau lulus? Atau siapa yang mau lulus? Semua mau lulus. Siapa mau banyak uangnya? Siapa yang mau cepat kawin? Jangan cepat kawin, karena kalau sekolah kawin itu bahaya. Tapi ada yang ketahuan tadi, ini tidak sengaja. Ini tidak sengaja. Anak sekalian perlu paham bahwa kita ini butuh Allah. Halo? Butuh apa tidak?
Apa yang dibutuhkan? Apanya Allah? Banyak kasih sayangnya, rezekinya, nikmatnya, pertolongannya. Karena Allah sendiri dalam Al-Quran sudah sampaikan, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, antumul fuqara ilallah, engkau yang miskin, engkau yang butuh Allah, wallahu huwal karim hamid. Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Jadi kita ini tidak ada apa-apa. Pangkat jabatan itu sementara. Tapi kalau kita punya Allah, kita selalu di dalam naungan Allah, insya Allah memudahkan segala urusan, termasuk urusan anak besar. Pengalaman bahwa ketika kami juga seperti ini, setiap mau ujian, ya, saya ini berkali-kali ujian. Mulai kita di sekolah ujian terus sampai selesai, lanjut S1 ujian terus, lanjut lagi ingin jadi ASN atau PNS, ujian terus berkali-kali. Tetapi setiap kita ujian harus perbaiki dulu hubungan kepada Allah, karena Allah yang punya mau.